Data adalah kunci untuk memahami dunia. Dengan data, kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga menemukan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri sebagai moderator pada presentasi kali ini. Izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil proposal project yang telah kami selesaikan dengan judul Analisis Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Timbulan Sampah di 34 Provinsi Indonesia tahun 2024. Berikut adalah kelompok kami yang terdiri dari 9 orang dan terdiri dari dua jurusan yaitu ilmu ekonomi syariah dan juga ilmu keluarga dan konsumen. Kita bakalan membahas mengenai bab pertama, bab pertama yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh anggota tim kelompok kami. Kepada Jasmine dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan, saya Auli Jasmine Hamid akan menjelaskan pendahuluan bagian latar belakang. Timbulan sampah di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Menurut Lingga et al. 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah per hari dengan mayoritas dari rumah tangga dan komersial. Dengan DKI Jakarta mencatatkan jumlah sampah terbanyak dengan dominasi sampah sisa makanan. Tantangan utama adalah infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kebijakan yang belum optimal. Dari data BPS, populasi Indonesia pada 2024 mencapai 280 juta dengan 58% tinggal di perkotaan yang berkontribusi pada peningkatan produksi limbah dan menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara jumlah penduduk dan timbulan sampah di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2024. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Bilqis Azalia Sakila akan memaparkan 3 rumusan masalah dari analisis hubungan jumlah penduduk terhadap timbulan sampah di 34 Provinsi Indonesia tahun 2024. Yang pertama, yaitu bagaimana sebaran timbulan sampah di 34 Provinsi Indonesia pada tahun 2024. Yang kedua, bagaimana jumlah dan sebaran penduduk di masing-masing Provinsi Indonesia pada tahun 2024. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana hubungan antara jumlah penduduk dan timbulan sampah di 34 Provinsi Indonesia pada tahun 2024. Tentunya kami pun memiliki tiga tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi sebaran timbulan sampah di 34 Provinsi Indonesia pada tahun 2024. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan sebaran penduduk masing-masing Provinsi Indonesia pada tahun 2024. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara jumlah penduduk dan timbunan sampah di 34 Provinsi Indonesia pada tahun 2024. Oke, pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Bilqis atas pemaparannya. Selanjutnya beralih ke tinjauan pustaka, saya Afikoh Arina akan membahas timbulan sampah dan pola sebarannya. Manusia menghasilkan sampah sebagai akibat dari aktivitas sehari-hari. Berdasarkan laporan Global Waste Management Outlook 2024 dari UNEP, timbulan sampah perkotaan diperkirakan naik dari 2,1 miliar ton pada tahun 2023 menjadi 3,8 miliar ton pada tahun 2050. Di Indonesia sendiri, menurut data KLHK tahun 2023, jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 69,9 juta ton dengan sebagian besar berupa sisa makanan sebanyak 4,71%. Dan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Fitria Tiusna pada tahun 2025 menunjukkan bahwa karena itu diperlukan pengelolaan sampah yang lebih baik, terutama di kota-kota besar, agar permasalahan sampah tidak semakin memburuk. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. Baik, saya Nurul Haifa akan membahas tinjauan pustaka, jumlah penduduk dan sebarannya di Indonesia. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa, dengan 58% tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang cepat ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah, terutama plastik sekali pakai yang sulit terurai. Data menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah per tahun, dan 17% diantaranya adalah plastik. Setiap orang rata-rata menyumbang 0,11 kg sampah plastik per hari. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan kita. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya Nisrina Ananda Silhi akan membahas tinjauan pustaka, hubungan antara sampah, dan juga jumlah penduduk. Beberapa penelitian telah membuktikan adanya hubungan antara jumlah penduduk dan juga banyaknya timbulan sampah. Di antaranya, penelitian menurut Gita Prajati dan Septia Riva. Kedua penelitian ini menunjukkan korelasi positif antara peningkatan jumlah penduduk dan juga banyaknya timbulan sampah. Menurut Septia Riva, hubungan antara jumlah penduduk dan timbulan sampah dapat dianalisis menggunakan metode analisis korelasi Pearson. Indeks pembangunan manusia dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan volume timbulan sampah di beberapa wilayah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bab 3 bagian metodologi. Izinkan kami membahas bagian tersebut. Izinkan saya, Alfia Zahrawir Dianingtyas, membahas terkait dengan data. Yang pertama yaitu populasi. Populasi umum dalam penelitian ini terdiri dari 34 provinsi di Indonesia. Yang kedua yaitu data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, serta Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian, data ini juga sangat relevan dan terintegritas mengenai data-data untuk penelitian ini. Yang kedua yaitu variabel penelitian terdapat dalam tabel dalam slide. Terdapat dua variabel utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu timbulan sampah yang diukur dalam satuan ton berdasarkan data SIPSN tahun 2024. Yang kedua yaitu jumlah penduduk yang dinyatakan dalam ribuan jiwa berdasarkan data BPS tahun 2024. Dengan data ini, penelitian dapat menganalisis hubungan antara jumlah penduduk dan timbulan sampah di Indonesia. Informasi ini penting untuk perencanaan pengelolaan sampah yang lebih baik di masa depan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, saya Ineza Rasulahdi yang selanjutnya akan membahas terkait manajemen data. Pertama yaitu sumber data. Penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder yang terpercaya, yaitu Sistem Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk data timbulan sampah tahun 2024, serta Badan Pusat Statistik untuk data jumlah penduduk tahun 2024. Kedua, proses pengumpulan data dilakukan dalam format tabel berdasarkan provinsi agar mempermudah analisis. Seperti dalam PPT, ada yang bisa kita lihat yaitu data timbulan sampah di Provinsi Aceh sebesar 940.267,22 ton. Ketiga yaitu merging data. Data yang telah dikumpulkan akan digabungkan. Yang keempat yaitu organisasi data dengan membuat grafik dan juga peta sebaran. Sebagai contoh di sini kami menggunakan diagram scatter plot untuk mempermudah visualisasi pola hubungan antara jumlah penduduk dan timbulan sampah di tiap provinsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Nufail akan menjelaskan slide metode analisis. Dari yang dijelaskan dari slide-slide sebelumnya dapat digunakan beberapa metode analisis. Beberapa di antaranya yang pertama adalah scatter plot. Scatter plot atau biasa yang disebut diagram sebar digunakan untuk memvisualisasikan data yang terdiri dari dua peubah. Dan biasanya dari titik tersebut akan membentuk kurva yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Lalu yang kedua, analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur hubungan dua variabel dalam rentang negatif 1 sampai dengan 1, dengan R sebagai koefisien korelasi. Jika R mendekati 1, maka ada hubungan positif yang kuat, yang berarti jika satu variabel naik, maka yang lain akan naik. Sebaliknya, jika R mendekati negatif 1, maka ada hubungan negatif yang kuat, yang berarti jika satu variabel naik, maka yang lain akan turun. Lalu yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan untuk menentukan apakah hasil penelitian dilakukan secara statistik atau hanya secara kebetulan. Jika nilai value P kurang dari 0,05, maka hasil dianggap signifikan dan ada hubungan antara variabel yang diuji. Lalu yang terakhir, interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini merupakan pemahaman pola atau hubungan dalam data dan bagaimana hal tersebut bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau laporan agar mudah dipahami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut adalah referensi yang kami pakai untuk menyelesaikan proposal project pada sesi UTS pada kali ini. Kami menggunakan 9 jurnal dari Google Scholar untuk menyelesaikan project pada sesi UTS kali ini. Tak terasa kita sudah di akhir presentasi. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman saya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di sesi UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.